Yang harus selalu diingat, seorang pemimpin baru bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang adil jika dia memimpin berdasarkan kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jika tidak, pada dasarnya dia adalah pemimpin yang zolim dan fasik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin na'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga atas nikmat Allah kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada junjungan alam Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kita, takwa yang disertai ketundukan yang hakiki, mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan rela, tanpa berat hati, tanpa tapi, dan tanpa nanti. Sahabat Peci dimanapun berada, kali ini Buletin Kafa edisi 329 dengan tema pemimpin wajib ditaati tetapi juga wajib dinasehati. Sudah sering kita mendengar bahwa pemimpin, khususnya pemimpin negara, wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Dengan kata lain, rakyat wajib mentaati pemimpin atau penguasa mereka. Sebaliknya, haram untuk membangkang, apalagi memberontak kepada pemimpin atau penguasa mereka. Dalil yang sering dikutip antara lain firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri, pemimpin kalian. Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Siapakah ulil amri? Sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri adalah para ulama ahli fikih yang mampu menggali hukum. Adapun menurut mayoritas ulama, ulil amri adalah penguasa, tetapi dengan dua catatan. Yang pertama, selama mereka mukmin, artinya bukan penguasa kafir. Yang kedua, selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang ditandai dengan menegakkan keadilan dan tidak melanggar hukum-hukumnya. Dengan demikian, ulil amri yang wajib ditaati dalam pemahaman syariah bukanlah sembarangan penguasa, melainkan penguasa yang memiliki dua kriteria utama, yakni mukmin. Yang kedua, menegakkan hukum-hukum Allah atau selalu terikat dengan syariatnya. Hak dan kewajiban pemimpin. Jadi, pemimpin punya hak dan punya juga kewajiban. Tentu benar bahwa pemimpin atau penguasa memiliki hak untuk ditaati oleh rakyatnya. Ini sesuai dengan nas-nas di atas. Namun demikian, pemimpin juga memiliki kewajiban, yakni wajib memimpin rakyatnya dengan adil. Dalam ayat sebelumnya, yakni sebelum ayat yang memerintahkan umat agar menaati Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah memerintahkan kalian agar menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Juga memerintahkan kalian jika kalian memutuskan hukum di tengah-tengah manusia agar kalian berlaku adil. Ini surat An-Nisa adalah surat keempat ayat ke-58. Yang harus selalu diingat, seorang pemimpin baru bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang adil jika dia memimpin berdasarkan kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jika tidak,
pada dasarnya dia adalah pemimpin yang zalim dan fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-45, siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim. Kemudian pada surat Al-Maidah surat ayat ke-47-nya, siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang Allah telah turunkan, mereka itu adalah kaum yang fasik. Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin atau penguasa sesungguhnya tidaklah mutlak. Tetap ada batasannya. Apa batasannya? Tidak lain selama pemimpin atau penguasa tersebut menjalankan syariatnya. Dalam kitab Ma'alim At-Tansil karya Al-Bakhawi edisi kedua pada halaman 240, wajib atas pemimpin atau penguasa untuk memutuskan semua perkara dengan hukum yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta menjalankan amanah. Jika pemimpin atau penguasa telah melakukan hal demikian, wajib atas rakyat untuk mendengar dan taat. Dengan demikian, pemimpin atau penguasa memang berhak untuk ditaati oleh rakyatnya. Namun, dia juga berkewajiban untuk memimpin rakyat dengan kitabullah. Alhasil, yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar fatwa ulama yang ditujukan kepada rakyat untuk mentaati pemimpinnya. Yang jauh lebih dibutuhkan saat ini adalah fatwa ulama yang ditujukan kepada pemimpin atau penguasa agar selalu memimpin rakyatnya dengan kitabullah, Al-Quran. Dalam konteks pemilu atau Pilpres 2024 ini, yang lebih dibutuhkan saat ini bukanlah fatwa ulama yang hanya ditujukan kepada rakyat tentang keharaman golput yang selalu diulang-ulang setiap menjelang Pilpres, pemilu. Yang lebih dibutuhkan saat ini justru fatwa ulama yang ditujukan kepada pemimpin atau calon pemimpin tentang kewajiban mereka memimpin dengan kitabullah, dengan Al-Quran, yakni dengan menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dan seluruh aspek kehidupan. Sayangnya fatwa ulama semacam ini yang ditujukan kepada pemimpin atau calon pemimpin nyaris selalu absen dalam setiap pemilu atau pilpres. Nasihat untuk penguasa dan ulama. Sudah sepantasnya para penguasa muslim senantiasa berlapang dada dalam menerima nasihat, bahkan selalu meminta nasihat kepada para ulama. Ini seharusnya. Dan sebaliknya, para ulama wajib menyampaikan nasihat kepada penguasa. Diminta atau tidak diminta, mereka tidak boleh bermain muka, apalagi sampai menjilat penguasa. Mereka tidak patut menyembunyikan kebenaran yang wajib mereka sampaikan, apalagi di hadapan penguasa zalim yang enggan menerapkan syariat Islam. Sebabnya, ulama sejati tentu tak akan pernah melupakan sabda baginda Rasulullah. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, hikmah dari Buletin Kafa hari ini kita bisa ambil hikmahnya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh manusia yang paling Allah cintai pada hari kiamat kelak dan paling dekat kedudukannya dengan dia adalah seorang pemimpin yang adil. Sungguh manusia yang paling Allah benci dan paling keras mendapat azabnya adalah seorang pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti kajian Buletin Kafa edisi selanjutnya di channel yang sama, PC Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.